menjelaskan tentang perkembangan bahasa pada manusia. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan, atau informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Semakin tinggi tingkat penguasaan bahasa seseorang, semakin baik pula penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Perkembangan bahasa pada masa bayi. Yang pertama, mengenali bunyi bahasa. Lama sebelum memulai mempelajari kata-kata, bayi dapat mengenali perbedaan yang halus di antara bunyi-bunyi bahasa. Mereka hampir selalu dapat mengenali apabila terjadi perubahan bunyi. Tidak peduli dari bahasa apa suku kata yang diperdengarkannya itu. Yang kedua, celetehan dan vokalisasi lain. Selama 1 tahun pertama kehidupan bayi, mereka mampu membuat bunyi melalui urutan berikut. Yang pertama, menangis. Bayi sudah dapat menangis di saat kelahirannya. Yang kedua, mendekut. Bayi mendekut pertama kali pada usia 2 hingga 4 bulan. Yang ketiga, celoteh, di pertengahan tahun pertama dalam kehidupannya. Yang ketiga, ada bahasa tubuh. Bayi mulai menggunakan bahasa tubuh seperti memperlihatkan atau menunjuk ke arah sesuatu dan di sekitar usia 8 hingga 12 bulan. Yang keempat, kata pertama. Nah, sejak usia 5 bulan, bayi sudah mengenali namanya sendiri ketika ada yang menyebutkannya. Pada umumnya, bayi memahami sekitar 50 kata di usia 13 bulan. Namun, mereka tidak dapat mengucapkan kebanyakan kata-kata itu sampai sekitar usia 18 bulan. Ungkapan 2 kata ini ketika berusia 18 hingga 24 bulan, anak-anak biasanya mengucapkan ungkapan yang terdiri dari 2 kata. Dalam upayanya mengungkapkan makna dari ungkapan yang hanya terdiri dari 2 kata ini, anak-anak banyak mengandalkan bahasa tubuh, nada, dan konteks. Kemudian ada pengaruh faktor biologis. Kemampuan dalam berbicara dan memahami bahasa melibatkan peralatan vokal tertentu dan juga sistem saraf dengan kemampuan tertentu. Sistem saraf dan peralatan vokal yang dimiliki oleh leluhur manusia telah mengalami perubahan selama ratusan ribu atau jutaan tahun. Dan pengaruh lingkungan menurut Hurt dan Riesler tahun 1995 menyatakan, dalam studi ini, orang tua pekerja profesional lebih banyak berbicara kepada anak-anak kecilnya dibandingkan orang tua peserta program kesejahteraan. Kemudian, semua anak belajar berbicara. Namun, anak-anak yang berasal dari keluarga profesional mengembangkan kosakata 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga program kesejahteraan. Dengan demikian, ketika anak-anak memasuki prasekolah, mereka telah memiliki pengalaman yang cukup dalam pemakaian bahasa di dalam keluarga dan mengembangkan tingkat kosakatanya yang berbeda dan berkaitan dengan konteks sosioekonomi. Perkembangan bahasa di masa kanak-kanak awal. Yang pertama, memahami fonologi dan morfologi. Ketika anak berusia 3 tahun, mereka dapat mengucapkan semua bunyi vokal dan sebagian besar konsonan. Ketika pemahaman anak-anak sudah melampaui ungkapan yang terdiri dari 2 kata, mereka akan mendemonstrasikan pengetahuan mengenai morfologi. Yang kedua, ada perubahan dalam sintaks dan semantik. Anak-anak prasekolah juga mempelajari dan menerapkan aturan-aturan sintaksis. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa antara usia 1 tahun hingga 6 tahun, anak-anak kecil belajar mengenai sebuah kata baru setiap jam, kecuali pada saat mereka tidur. Ketika mereka memasuki kelas 1 sekolah dasar, diperkirakan anak-anak sudah mengenal 14.000 kata. Yang ketiga, ada kemajuan dalam pragmatik. Ketika berusia 4-5 tahun, anak-anak belajar mengubah gaya bicara mereka agar sesuai dengan situasinya. Sebagai contoh, anak usia 4 tahun bahkan berbicara dengan gaya berbeda kepada anak usia 2 tahun. Dibanding dengan teman sebayanya, mereka akan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih pendek. Demikian pula, anak-anak itu akan menggunakan gaya yang berbeda terhadap orang dewasa, yaitu
dengan kalimat yang lebih sopan dan formal. Yang keempat ada literasi anak-anak kecil. Penelitian terbaru lainnya menemukan bahwa pengalaman literasi, misalnya seberapa sering seorang anak dibacakan cerita, maka kualitas keterlibatan ibu kepada anaknya, kayak usaha-usaha kognitif menstimulasi anak, serta penyediaan materi pembelajaran. Misalnya kayak materi pembelajaran yang sesuai dengan usia anak. Mereka merupakan pengalaman literasi di rumah yang penting di keluarga. Berpenghasilan rendah yang terkaitan secara positif dengan perkembangan bahasa anak-anak. Pada perkembangan bahasa masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, dalam kosakatanya, tata bahasa, dan kesadaran metalinguistik, kosakata anak-anak meningkat dari rata-rata 14.000 kata di usia 6 tahun menjadi rata-rata sekitar 40.000 kata di usia 11 tahun. Selama sekolah dasar, kemajuan anak-anak di dalam penalaran logis dan keterampilan analitis membantu mereka memahami konstruksi seperti penggunaan yang tepat dari kata perbandingan dan kata subjektif. Kemajuan dalam kosakata dan tata bahasa yang berlangsung selama sekolah dasar disertai dengan perkembangan kesadaran metalinguistiknya, di mana pengetahuan bahasa seperti pengetahuan mengenai preposisi atau kemampuan mendiskusikan bunyi bahasa. Kesadaran metalinguistik memungkinkan anak-anak memikirkan bahasa yang mereka gunakan, pemahaman mengenai kata-kata, dan bahkan mendefinisikannya. Nah, dalam perkembangan bahasa di masa dewasa akhir, pembendaharaan kata individu seringkali terus bertambah hingga usia dewasa, paling tidak hingga masa dewasa akhir. Banyak orang lanjut usia yang mempertahankan atau meningkatkan pengetahuan mengenai kata-kata dan makna katanya. Meskipun demikian, masa dewasa akhir individu mulai melanjutkan beberapa kemunduran dalam berbahasa. Contohnya, apabila orang lanjut usia mengalami masalah pendengaran, mereka dapat mengalami kesulitan untuk membedakan bunyi-bunyi percakapan dalam konteks tertentu. Cara bicara orang dewasa lanjut usia pun biasanya volume atau nadanya itu lebih rendah kan, dan artikulasinya tidak tepat dan tidak begitu lancar. Lebih ke banyak jeda, pengulangan, bahkan banyak koreksi-koreksi tertentu. Terlepas dari perbedaan usia, keterampilan berbicara orang dewasa lanjut usia masih memadai untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, faktor-faktor non-bahasa dapat merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran keterampilan bahasa pada orang-orang lanjut usia.